Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Pak Gauli yang budiman, di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, diberi kemajuan, dan diberi keberkahan setiap langkah hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih punya utang, semoga diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Pemirsa, kali ini kami mohon izin untuk membuat konten tentang keadaan di luar Nusantara. Banyak diberitakan ada sebuah negara yang saat ini sedang dilanda kebakaran hebat, dan di sebelah itu juga ada badai pasir. Kalau nggak salah, negara ini adalah negara yang suka berperang, suka usil dengan negara orang lain. Dan dua negara ini bersahabat sekali, dan mereka seperti mau menang-menangan sendiri di dunia ini, suka usil. Dan sekarang mereka tanpa memperdulikan hak-hak hidup orang lain, mereka dengan semena-mena menghilangkan nyawa orang lain dan tidak mau mematuhi daripada kaidah-kaidah kesepakatan-kesepakatan yang telah dibikin antara umat manusia, terutama masalah hak asasi manusia yang selama ini mereka didengungkan. Mungkin pemirsa bisa memahami negara mana yang seperti ini. Kali ini saya mohon izin buat konten gerakan apa yang terjadi di negara itu sehingga terjadi kebakaran yang hebat. Kemudian juga ada badai pasir yang luar biasa. Seolah-olah selama ini mereka yang sombong dengan teknologinya, mereka yang angkuh congkak dan kekayaannya, tidak berdaya menghadapi semua itu. Apa hakikatnya kejadian yang melanda di negara itu? Mohon doanya, mudah-mudahan lancar dan bisa kita ambil hikmahnya. Kali ini saya ditemani mediator saya, Bapak Hamid. Halo Pak Hamid. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng aja lo. Alhamdulillah. Aku curiga ini untuk bujune. Wah, ampun Mbak. Aja ya. Amin. Apa sus meri ki sus? Aku ora kok durung kok ya. Guyon, canda ya. Wis berkah sampean ya. Siap, siap. Untuk mic bagus Mas, mic-nya Mas. Sudah ya, bisa meradanya ya. Bismillah. Bakari ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ini apa hakikatnya kejadian di Israel itu ya Allah, dan izin beliau saya minta ya Allah, mohon jadikan gaib yang tahu dan mau bercerita apa hakikatnya yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib yang tahu tentang kejadian-kejadian di negara itu, sama datang ke sini, masuk ke mediator ini, dan ilmu yang Anda punya, penyusup, pendompleng, teman dilempar, jadi yang masuk ke tubuh Mas Hamid ini untuk Anda untuk bercerita masalah apa yang terjadi di negara itu. Aku mohon hadir, hadir, hadir. Oh Allah, energi, bentuk, sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Allah. Bisa bicara bahasa manusia dan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri. Kalau bohong, otomatis pecah kepalamu. So, tunjukkan siapa kamu. Sallallahu. Tunjukkan. 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 Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa sebenarnya. Berapapun lapisanmu tembus. 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 Kamu apa sebenarnya? Ayo. Terpotong lehermu. Kamu apa sebenarnya? Ngomong. 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 Assalamualaikum ya Allah, saya ingin bicara dengan yang muslim saja, yang ini keluar masuk
Oh Allah. Sesuaikan tubuhmu. Sesuaikan tubuhnya, energi tubuh yang masuki, sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong, salam kembali kamu sendiri pun fayakun. Wallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kamu apa sebenarnya? Tunjukkan. Saya golongan jin. Waalaikumsalam. Maaf, tadi apa ya tadi pertama kali? Siluman fasik. Siluman fasik. Keras suaranya. Kenapa? Sakit kah? Tidak. Kenapa? Memang suara saya seperti ini. Kenapa tangannya begini? Supaya jadi gagah. Wallah. Saya memang seperti ini. Seperti ini. Waalaikumsalam, selamat datang. Kamu golongan jin. Benar. Biar akrab. Berapa usia di dunia manusia? Di dunia manusia umur saya 5.000 tahun. 5.000 tahun. Punya nama? Punya. Siapa namanya? Saya Ningrat. Ningrat. Nusantara kalau begitu? Asli Nusantara? Asli? Waalaikumsalam. Selamat datang kembali Mbah Ningrat. Sebelum kita bicara, suguhan untuk Anda lengkap kun fayakun. Wallah, titik mati dulu. Terima kasih. Sama-sama. Memang Anda kangen dengan suguhan Nusantara ya. Silakan diminum. Rokok juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada Alhamdulillah. apa memanggil saya Nih, ke sini? maaf saya ganggu, Mbak Ningrat. Sebelum saya ingin tahu tentang keadaan di negara itu. Maksud negara itu ya, Israel dulu. Nah, sebelum saya masuk ke keinginan saya, kita sambil santai merokok Mbak Ningrat ya. Silakan. Saya boleh tahu bagaimana tadi kisahnya Om Mbah Ningrat bisa masuk ke teman saya ini? Ceritanya gimana? Golongan malaikatlah Bismillah. yang menyuruh, yang mengutus kami untuk datang ke tempat dan masuk ke dalam raga anak ini. Dan sebelum masuk ini tadi di mana Mbah Ningrat? Saya di negara Israel. Negara Israel. Terus boleh tahu bagaimana prosesnya? Mbah tadi bilang Nusantara. Kok bisa ke sana? Kayak apa ceritanya, Mbah? Tidak hanya saya saja. Iya. Terus? Banyak sekali golongan seperti saya yang berasal dari negeri Nusantara ini. Termasuk salah satunya saya, yang dimana saya dikomandoi dari ketua saya, dari raja saya, yang dimana raja saya diutus dari malaikat dari Sang Yang Nurcahya Nirwana untuk bertugas di negara yang saat ini sedang berperang. Saya yang salah satu anak buah dari raja saya dahulu yang ada di Nusantara. Otomatis saya juga diizinkan, diikutkan untuk berjuang di negara sana. Oh, alhamdulillah. Sambil merokok, Mbah. Terima kasih. Gak sungkan-sungkan. Bilang aja ini anggap saya cuti sebentar, ya. Lupakan dulu berdua di sana, kita ngobrol kembali Nusantara, nostalgia ngopi, rokok, pisang goreng, silakan lengkap Nusantara kembali, Mbah. Emang sana ada, gak ada kan? Terima kasih. Sana ada kah? Kalau golongan kami alhamdulillah diizinkan. Apa yang kami inginkan itu pasti ada. Asal minta pada Allah diizin dulu ya. Di dunia manusia juga banyak yang membuat makanan seperti ini, yang dimana itu dibuat dari orang-orang Nusantara yang berjihad di negara yang saat ini sedang berperang. Masya Allah. Oke, saya dinikmati, Mbah. Mbah Ningrat, 5.000 tahun dunia manusia. Nah, ini
Saya orangnya emosi Mbah, jangan marah Mbah ya. Saya tidak marah. Tadi Mbah Tetapi ada batas-batas tertentu yang nanti tidak bisa saya sebutkan di sini. Siap, nggih. Karena itu sudah ranah rahasia. Siap, nggih. Jadi apa yang boleh Mbah Ningrat ceritakan, yang belum boleh tidak boleh ceritakan Mbah ya. Ya. Harus punya koridor. Tadi Mbah mengatakan Mbah ini ikut raja jenengan untuk ikut berjuang ke sana kan gitu. Memang saya pernah dialog juga, ternyata di Palestina sana ada jagoan Nusantara yang berjuang sana kan banyak. Banyak. Nah kebetulan ini kembali ke pribadi Mbah Ningrat. Tadi diberikan oleh raja jenengan, ikut raja jenengan ke sana. Dan raja saya ini disuruh oleh malaikat beliau sama Musa kan begitu. Nah, ketika di Nusantara, posisi Mbah Ningrat di mana? Saya di timur. Timur Nusantara, timur Pulau Jawa ini? Timur Pulau Jawa. Timur Pulau Jawa. Ya tak bayangkan ini kira-kira? Iya. Aku yakin Mbah Ningrat pernah fasik, gitu. Ketika fasik dulu gimana ceritanya Mbah? Perbuatanmu sampai di sana? Saya ketika fasik, seperti halnya saya beribadah, tetapi ibadah saya tidak ibadah seperti yang saat ini saya sedang jalani. Itu ibadahnya kayak apa? Kamu pasti mendengar di mana ibadah tersebut yang diagungkan oleh Nabi Sulaiman. Masya Allah, Jadi jenengan ini termasuk jin pengikut Nabi Salam lebih gitu. Ya. Beliau itu kalau di dunia Islam dikenal dengan Nabi Salam. Kalau di Nusantara gelarnya apa itu beliau itu, Bah? Tidak usah saya sebutkan. Tapi ada gelarnya ya? Ada. Sangat terkenal sekali. Benar. Kenapa dirahasiakan? Tidak tahu, Bah. Banyak tahu sudah loh itu. Saya tahu. Dan sudah banyak yang mengetahui. Tetapi saya juga tidak tahu. Saya tidak boleh menyebutkan di sini. Oh siap. Terima kasih Mbah. Terus jadi nggak pernah fasik kalau begitu, cuma cari ibadah berbeda kan gitu. Oh alhamdulillah, masya Allah. Dan ketika itu mungkin kan Mbah dapat tugas. Ada sesuatu tugas di sana ketika itu? Ada. Apa? Jaga apa? Tidak usah saya sebutkan. Iya. Ini laku sih. Tugas Mbah. Itu sudah tugas masa lalu. Dan sudah diganti dengan pasukan-pasukan yang lainnya yang saat ini berjuang dan bertugas di Nusantara, tepatnya di tempat saya dahulu kala. Alhamdulillah. Terus? Di mana jika sudah beralih tugas, otomatis tugas yang terdahulu pasti ada yang menggantikannya. Yang dimana watak, sifat itu tidak berbeda halnya dengan kami yang dulu menjaga tugas tersebut. Siap. Terima kasih Mbah. Saya kurang sopan, mau detail dengan Anda. Jadi gue begitu Mbah ya. Kalau udah ada pelayanan tugas juga dengan yang lain begitu, sama kayak manusia ya? Ya pasti. Kalau misalkan kan ini ada giliran lah, aplosan gantian seperti itu kira-kira. Ya. Oh. Jika tidak diganti, nanti siapa yang menjalankan tugas tersebut? Siap. Karena di mana ada tugas, pasti ada sesuatu hal yang dijaga. Ya aku yakin juga gak boleh ceritakan tuh Mbah. Gak boleh ceritakan lagi sekarang kan, gak boleh kan? Nah, iya. Jadi dicari orang pula Mbah ya. Ya silahkan saja. Ngomong-ngomong, ketika Mbah Ningrat dengan rajanya jaga tempat itu, dari segi manusia ada nggak mencari? Banyak sekali. Berhasilkah mereka? Tidak ada yang berhasil. Akhirnya pada mati. Oh Allah, kenapa bisa mati Mbah? Itu kan bukan hak mereka. Oh,
Mereka mau berusaha mengambil. Mm-mm. Sama halnya mereka mencuri. Ya. Kami disuruh menjaga. Mereka mencuri. Pasti kami akan mengambil tindakan dari hal tersebut. Gitu. Nostalgia ya Mbah. Ya, nostalgia dulu ya Mas ya. Terus ini, ngomong-ngomong sudah berapa lama Mbah Ningrat dengan rajanya dan pasukannya tugas di Palestina sana? Saya kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Udah lama ya Mbah ya? Sudah lama. Berarti Mbah tahu cerita ketika Yerusalem itu mau dibuat sebuah ibu kota negara-negara? Tahu Saya kisahnya? tahu. Dulu cara dunia nyata manusia ini ada ide daripada pemimpin negara-negara besar itu ingin membuat Yerusalem jadi sebuah negara, ibu kota negara lah. Berarti Mbah tahu ceritanya? Saya tahu. Apa yang bisa Mbah ceritakan sehingga tapi nggak berhasil loh itu? Apa yang bisa Mbah ceritakan masalah itu? Apapun yang mereka akan lakukan, dahulu ataupun sekarang ataupun nanti, mereka tidak akan bisa melakukannya. Itu saja yang bisa saya jawab. Ada yang lain tapi dirahasiakan ya? Ada. Kisah sehingga mereka sampai terkapar 1 minggu itu bagaimana kisahnya mereka yang membuat negara Yerusalem ibu negara? Dengarkan sampai? Saya mendengar. Kenapa mereka terkapar waktu itu? Saya juga melihat energi yang sangat besar menghantam jasad-jasad mereka. Tetapi saya tidak ingin menyebutkan Siap. yang lebih jauh lagi. Ya, jelas memang ada sosok manusia yang menggagalkan ya, jika pimpinan negara itu tidak lagi ingin membuat Yerusalem sebagai negara ya karena terkapar kan. Nah, jadi itu ada ya Mbah ya. Ada. Terima kasih Mbah, ini nostalgia masa lalu. Ini Mbah, sampean kan dari sana masih bertugas sampai sekarang. Sambil minum rokok silakan, Mbah Ningrat. Ya. Ini kejadian negara itu sekarang ini kebakaran hebat. Terus habis itu nyusul ada badai badai pasir yang luar biasa. Kalau menurut akal manusia, akal yang bodoh saya ini, tidak mungkin itu ditimbulkan daripada senjata perang militer. Nah, tiba-tiba api tertimbullah begitu. Nah, ini kalau disengaja oleh manusia ini kok sepertinya nggak logis. Nah, dari kejadian itu apa yang bisa Mbah ceritakan pada saya? Silakan Mbah. Memang kejadian yang saat ini sedang melanda negara Israel. Jika di logika di dunia manusia tidak akan bisa. Karena kenyataannya itu memang tidak berasal dari golongan manusia yang menyebabkan. Allah. Adapun jika di mana pimpinan mereka mengatakan penyebab negara mereka mengalami kebakaran besar, mengalami badai pasir yang sangat besar, itu mereka mengatakan bahwa mereka sudah didolimi oleh manusia-manusia yang lainnya. Mereka itu salah besar. Di dalam ucapan mereka itu semuanya fitnah semuanya. Yang dikatakan mereka itu adalah salah besar. Secara hakikatnya, apa yang terjadi di negara tersebut itu karena ulah mereka sendiri. Di dalam dunia manusia, di dunia pemerintahan, pasti banyak yang sudah mengetahui, entah itu dari berita, dari omongan-omongan orang lain, dan pastinya kalian mendengar dengan sendirinya bahwa negara Israel dan negara Palestina itu melakukan gencatan senjata. Tetapi kenyataannya mereka mengkhianati semua dari perjanjian tersebut.
Mereka bekerja sama dengan negara yang dikatakan negara besar, yaitu negara Amerika Serikat, untuk membuat rencana besar agar peperangan tersebut terjadi kembali. Dan terjadi perang yang dimana perang tersebut mereka manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari negara tersebut. Disitulah titik puncak mereka mengalami apa yang saat ini terjadi di negara Israel. Mereka, negara tersebut, mengalami kebakaran yang sangat besar. Di dalam titik-titik yang dimana titik tersebut adalah titik yang sangat inti. Titik-titik penting di negara tersebut. Dan di mana titik-titik tersebut saat ini terjadi huru-hara kebakaran yang sangat besar. Ditambah lagi mereka juga mengalami badai pasir yang sangat besar, di mana mereka yang ada di negara tersebut mengalami dampak yang membuat mereka kelabakan, membuat mereka bingung, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa berbuat untuk menangani dari kejadian tersebut. Karena hakikatnya apa yang timbul saat ini di negara tersebut itu bukanlah tugas kami, tetapi yang bekerja itu adalah golongan-golongan yang seperti golongan yang menyuruh golongan kami untuk masuk ke raga ini, ke tempat ini. Golongan cahaya Ya, langsung. Masya Allah. Oke, terus? di mana mereka nanti jika masih bersikukuh dengan pandangan akal logika manusia, menyalahkan negara Palestina, masih mengingkari janji mereka, masih mengkhianati apa yang sudah mereka perbuat, apa yang sudah mereka sepakati dan mereka buat. Kejadian tidak hanya api, tidak hanya pasir yang akan menyelimuti negara tersebut, tetapi kejadian-kejadian yang di luar dari nalar manusia pasti akan terjadi, akan lebih besar dari yang saat ini terjadi. Itu sudah janji Allah. Dan golongan kami, tugas kami, Kenapa, Mbak? sudah itu saja. Minum dulu, Mbak. Kenapa? Ada yang nyerang kah? Ada yang ganggu? Tidak. Tidak. Minum dulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang Mbah Nira ceritakan, saya izin mengulang. Kalau saya salahkan, Mbah ya. Ya, Siap. Jadi yang bekerja menimbulkan api yang besar dan badai pasir itu bukan golongan goib macam Anda, bukan golongan jin muslim seperti dulu bukan? sebenarnya ada, tetapi mayoritas sebagian besar yang bekerja itu bukan yang bertugas seperti kemarin-kemarin. Oh, golongan cahaya. Nah, itu yang aku maksud. Terus kenapa sampai golongan cahaya diperintahkan oleh Allah untuk buat seperti itu? Karena mereka ingkar janji dengan Palestina begitu. Memang di dunia nyata manusia adanya perjanjian perdamaian lah. Istirahat dulu perangnya dan senjata. Yang kelompok Palestina, pejuang Palestina sudah betul diem, istilahnya tidak menyerang, tidak apa, tapi mereka mengkhianati. Itu banyak terjadi dan mereka nggak merasa bersalah gitu loh, Mbak. Karena itu kira-kira. Iya, Astagfirullahaladzim. Terus tadi ini Mbak mereka mana mau ya? dikatakan bahwa mereka itu salah. Iya. Mereka tidak akan mau. Terus ini Mbak, tadi Mbak mengatakan kalau mereka selalu menyalahkan pihak lain, tidak pernah merasa dirinya juga bersalah, akan timbul lagi lebih parah. Bisa Mbak sampaikan sama saya? Apa bentuknya itu? Saya tidak tahu. Tetapi itu pasti ada. Pasti ada.
Terus ini Mbah, terima kasih bisa saya ambil kesimpulan bahwa kejadian yang melanda negara itu karena dampak mereka khianat, kan gitu istilahnya. Ya, Berkhianat, selalu menyalahkan pihak orang lain. Itu khusus negara sana. Sebenarnya ini kan merupakan salah satu hal yang bisa dicontoh oleh manusia di dunia, Mbah. Nah, apakah juga mungkin di belahan dunia lain selain negara Israel yang suka ingkar janji juga hal yang sama akan menimpa? ya itu pasti akan terjadi. Hmm. Negara yang bekerja sama, membantu dalam hal apapun, menyokong dalam hal apapun, negara Israel, pasti mereka akan terkena dampak yang sama seperti negara yang mereka bantu. Itu pasti. Itu pasti. Masya Allah. Terus ini Mbah, kalau Dan kalian pasti sudah melihat negara utama yang membantu negara Israel. Mereka saat ini ataupun masa yang sudah berlalu, mereka juga mengalami dampak seperti sama persis yang dialami negara Israel saat ini. Itu juga akan timbul dampak-dampak yang lebih besar lagi jika mereka masih bersikukuh ingin menghancurkan negara Palestina. terus ini Mbah, kalau boleh diceritakan Mbah, apa sih keistimewaan dari Palestina sehingga semua negara yang berusaha menghadapi Palestina itu mengalami dampak seperti sekarang ini, bahkan parah lagi? Bisa Mbah ceritakan? Kalau boleh diomong, kalau enggak jangan diomongan Mbah, silakan. Tidak usah terlalu jauh. Kisi-kisinya aja. Saya tidak berani. Gitu ya. Oke, terima kasih. Toh ini Mbah, ini fakta di dunia manusia saat ini. Bahkan kenyataannya negara-negara yang Mbah sebutkan tadi itu saat ini kan menguasai dunia. Baik sistem teknologinya canggih mereka, sistem ekonominya mereka menguasai semua sistem, ya toh. Bahkan media sosial pun, ya toh, mereka menguasai, jika gampang menyebarkan berita-berita atau menguasai sampai ekonomi pun mereka kuasai saat ini, kan gitu. Apa kira-kira, apakah dampak apa yang terjadi ketika mereka sudah mengalami seperti ini? Apakah akan kokoh terus atau juga akan hancur semuanya? Kalau menurut saya, mereka menguasai apa? Mereka ingin jumawa tentang apa? Menurut saya, mereka itu sejatinya negara yang lemah. Mereka tidak mempunyai apa-apa. Itu hanyalah akal-akalan yang keluar dari mulut mereka saja. Dampak yang akan dialami mereka dari ucapan mereka itu pasti akan terjadi, di mana jika mereka mengatakan bahwa negara mereka itu adalah negara kuat. Menurut saya, negara itu akan hancur pada masa yang akan datang, di mana negara itu pasti akan hancur, dan di mana negara yang sudah hancur nanti akan dibangkitkan kembali, diperbarui kembali, berjaya dengan masa yang bukan seperti masa sebelum mereka runtuh. Ya, ini yang menarik Mbah. Mbah mengatakan negara berlemah sebenarnya ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang, ini di dunia manusia Mbah ya, kalau kita jual beli ini pakai ada itu namanya uang. Mbah lihat kan dalam goib itu, di situ ada nilai mata uang atau macam, saya kurang tahu lah. Kalau aku beli rokok pakai rupiah, ya toh. Tapi kadang kalau mungkin di luar sana jadi pakai mata uang tertentu yang mereka agul-agulkan itu, dolar apa itu namanya. Itu kenapa sampai sekarang masih kuat sekali mereka nampaknya. Bahkan nilai ekonomi di negara Nusantara ini sepertinya malah bisa mereka injak-injak dengan aturan mereka punya. Itu bagaimana yang bisa diceritakan Mbak? Tidak apa-apa. Memang kenyataannya yang akan terjadi memang seperti itu. Kehancuran itu ada.
Itu saja. Memang itu adalah maksud di dalam ranah sir yang tidak bisa saya sebutkan. Oh. Boleh dikata selama ini tuh mereka hanya bohongin negara lain kalau begitu, Mbah? Ya, Dengan teknologi yang mereka punya, sistem yang mereka punya, selalu bohongin negara lain begitu? memang itu adalah tabiat dari Oh. orang-orang yang ada di sana. Sebenarnya mereka ini tidak punya apa-apa untuk mengambil keuntungan dari negara lain dengan membuat kebohongan-kebohongan yang mereka buat seperti itu. Jika mereka tidak berbohong, jika mereka tidak berbuat seperti itu, mereka tidak akan mengambil keuntungan-keuntungan yang bisa dibuat untuk negaranya, dan di mana negara tersebut tidak bisa untuk membantu negara-negara yang telah dibantu. Di dalam keuntungan yang mereka ambil, pasti akan ada efek yang sangat besar di dalam negara mereka, di mana jika suatu nanti mereka sudah, jika dikatakan di Jawa, mereka sudah kepentok di dalam situasi yang tidak bisa ada yang mereka menyelamatkannya. Disitulah titik terendah mereka. Itu selama ini mereka sok jumawa, sok kuasa, menguasai ekonomi itu karena kebohongan yang mereka buat dengan sistem-sistem yang mereka buat sendiri begitu. Dan negara yang nggak mau teknologi akan kalah, mengiyakan aja gitu, Mbak. Ya, Padahal yang bisa untuk menghidupi negara mereka itu juga hasil bohongi negara lain gitu. ya. Astagfirullah. Di mana negara-negara yang lainnya Hmm. itu dari dahulu kala, di dalam dunia manusia pasti sudah ada perjanjian-perjanjian di mana mereka tidak akan bisa untuk melawan negara Amerika. Iya. Disitulah titik puncaknya mereka mengambil keuntungan sebanyak-banyak mereka di dalam penindasan-penindasan yang mereka lakukan di negara yang telah mengalami perjanjian di dalam negara tersebut. Astagfirullahaladzim. Jadi sejauh ini seperti itu kabar mereka ya, Mbah. Buat perjanjian negara lain sepertinya menguntungkan, saling menguntungkan, tapi intinya mereka malah mengeruk ya. Sebenarnya negara-negara yang lainnya, jika seandainya mereka bisa melepaskan belenggu jeratan dari negara Amerika, pasti mereka dari dulu sudah keluar. Tetapi mereka tidak bisa. Mereka sudah terkekang dengan konstitusi-konstitusi yang sudah mereka buat. Itulah yang menyebabkan negara tersebut seolah-olah adalah negara yang besar di mata negara yang lainnya. Tetapi menurut saya, negara tersebut tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya. Negara tersebut adalah negara yang lemah. Mereka bahkan tidak bisa apapun, tidak bisa memadamkan kejadian yang sudah berlalu kemarin. Kebakaran itu nggak bisa, itu bukti nyata bahwa mereka ini lemah kalau begitu. Toh ini dari apa yang Mbah tadi sampaikan, kira-kira kedepannya untuk Nusantara ini bagaimana? Apakah dibelenggu oleh mereka terus dengan kebohongan mereka, atau suatu saat akan terlepas Nusantara dari tim daya mereka? Memang tidak saya pungkiri, saat ini masih terjadi belenggu-belenggu dari negara-negara barat yang tertuju di Nusantara. Tapi suatu saat yang akan datang, belenggu-belenggu itu pasti akan lepas dan diganti dengan sistem-sistem baru oleh mereka yang diizinkan Allah untuk menolong. Tidak hanya menolong di negara Nusantara saja, tetapi di seluruh dunia ini nanti. Itu ada ya? Ada. Aku yakin Bang Nerat gak boleh cerita sama siapa mereka. Gak boleh diizinkan kan, karena bukan ranahnya ini kan? Tidak. Iya. Terima kasih Mbak Nerat. Fenomena kejadian Israel
dan negara-negara itu pada akhirnya adalah efek karena mereka ingkar janji atau berkhianat atas semua perjanjian yang mereka buat gitu ya. Lebih-lebih pada Palestina yang katanya mereka bersenjata tapi diam-diam dia juga menyerang kan begitu. Ternyata itu juga dampak daripada atas mereka berkhianat pada negara-negara lain kan gitu. Ya. Terus sebelum kita berpisah, Mbah Ningrat, apa yang bisa Mbah sampaikan pada kami di Nusantara ini, Mbah? Tidak usah terbawa situasi yang bisa membuat panas di dalam hati-hati yang ada di dalam tubuh kalian ini. Insya Allah. Oke. Jalani apa yang telah kalian amalkan. Perbaiki kembali niat kalian. Suatu masa jika tabir itu sudah terbuka, kalianlah yang akan melanjutkan perjuangan yang ada di seluruh dunia ini. Apa yang bisa kalian jalankan di masa saat ini, masa-masa keemasan yang saat ini terjadi, kebaikan sekecil apapun lakukanlah. Amaliyah yang bisa kalian jalankan, di mana jika amaliyah tersebut bisa membuat rohani kalian lebih kuat, iman kalian lebih baik lagi, lebih lembut lagi, lakukanlah, jalankanlah. Semua manusia itu pasti bisa diizinkan jika mereka yakin teguh dengan hati keimanan yang mereka miliki. Lakukanlah di masa-masa keemasan saat ini amaliyah yang belum kalian jalani. Lakukanlah dengan niat yang baik, niat hanya mengharap ridho Allah. Pasti akan ada jalan terbuka, akan ada kekuatan besar untuk kalian bisa menjalani amaliyah tersebut. Itu saja. Insya Allah. Nah, ini yang menarik, Mbah. Dari pesan Mbah terakhir ini kok menyangkut soal amaliyah harus dijalankan. Padahal dari awal kan kita membahas daripada kejadian negara itu karena orang-orang itu seperti itu wataknya. Nah, sebenarnya kalau kita menjunjung akhir zaman ini kan ada dua tokoh, Mbah. Dua tokoh yang sangat fenomenal. Aku yakin banyak semua orang tahu lah tentang pemimpin akhir zaman dan adanya bocah nakal kan begitu. Nah, dari sisi yang Mbah pesankan tadi sama pelaku yang sekarang lagi dibakar oleh Allah itu, apa itu sisi webnya, Mbah? Saya tidak berani menyebutkan lebih jauh lagi. Oh, ya secara gamblang aja. Saya tidak berani. Tidak berani. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya kejadian yang ada di negara itu dan negara-negara yang besar-besar itu sama dengan yang Mbah pesan tadi itu ada hubungan akhir zaman kalau begitu? Itu aja? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbah pesannya tentang kisah negara itu sekarang diporak-porandakan dengan bakar api dan macam itu karena mereka berkhianat, ya, ingkar janji dan juga buat orang dengan negara lain, bahkan juga menipu negara lain tidak kuat. Dan pesan Mbah ya, tentang akhir zaman ini bisa terima. Dan pesan saya yang terakhir, siap, buat kalian semua yang saat ini amaliyah yang kalian jalankan saat ini itu adalah bukan amaliyah sembarangan. Insya Allah. Di mana amaliyah yang kalian jalankan saat ini, iblis sudah diutus dari pasukan-pasukan iblis yang terkuat untuk menyebar ke semua pelosok dunia, menyebar ke pelosok-pelosok yang ada di dalam pori-pori tubuh kalian. Hati-hati,
Jika kalian tidak bisa menyikapi dengan baik kejadian sekecil apapun yang ada di dalam tubuh kalian, hati-hati. Apa yang kalian jalankan itu akan terkoyak, akan terganggu dengan apa yang sudah masuk di dalam tubuh pori-pori kalian yang sangat kecil dari negatif yang ditimbulkan dari golongan iblis. Selalu perkuat iman kalian, selalu perkuat dzikir kalian. Apa yang bisa kalian jalankan, jalankan. Walaupun itu berat, walaupun kalian harus menjalankan secara merangkak, secara berat, lakukanlah. Karena itu adalah kekuatan yang bisa menumbuhkan iman kalian semakin kuat. Gemblengan-gemblengan agar kalian lebih kuat, bisa menyikapi energi iblis dan energi dari golongan malaikat yang ada di dalam tubuh kalian ini. Mudah-mudahan dimampukan semua oleh Allah, Mbah. Apa ya, Mbah, terakhir ini ya, selaku orang lemah yang nggak bisa apa-apanya sandi pada Allah kan gitu, Mbah. Kayak begitu kan ya, karena itu hal yang kadang-kadang nggak kita sadari ya, semuanya kita kepada Allah, dimana kita memang diajari hanya beramal, berbuat taat pada Allah hanya untuk Allah itu aja. Adapun cara-caranya, ligu-ligunya macam-macam ya, mudah-mudahan kita saling menguatkan. Itu versi saya di sini, Mbak. Nah, saling mendukung, saling menguatkan seperti yang Mbak lihat kita bisa apa tadi kan? Itu mudah-mudahan juga hasil akhir ya kita pasrah pada Allah kan gitu. Dan insya Allah kalau semua kita jalankan sesuai dengan rel yang berjalan juga akan sampai tujuan sesuai dengan kereta masing-masing itu, Mbak ya. Okay. Terima kasih, Mbak. Sebelum kembali ke sana, tiap suguhan saya atau di bawah silakan, monggo silakan. Salam buat saya untuk berjuang. Balik sana lagi, Mbak. Terima kasih. Kembali sana lagi, kembali. Ya silakan, Mbak. Monggo. Saya izin pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War muda di bawah sekalian jelek-jelek. Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Mas Hamid ini, yang semula dari golongan siluman fasik. Saya mohon pada Allah diganti dengan yang muslim yang bercerita tentang keadaan di Israel sana. Kalau ingin paham diulang-ulang. Pada intinya kejadian yang menimpa negara itu dan sekutunya adalah karena dampak mereka suka ingkar janji, suka berkhianat, dan apa suatu konsensus atau persetujuan perjanjian dengan negara lain. Saat ini wabil khusus senjata-senjata yang ada di Palestina sana. Termasuk juga ternyata mereka juga sering membomi, sering mengkhianati daripada negara-negara lain sehingga saat ini mereka tampak kuat. Tapi suatu saat dari sini Allah semua akan dihancurkan semua. Tunggu aja saatnya. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang pandai, orang pintar menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu benar itu mutlak dari Allah datangnya, karena mutlak Allah, kurangan misalnya itu karena kebodohan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon kami tetap semangat. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.